Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata pelajaran administrasi perpajakan. Nah, sebelum kita jauh membahas mengenai perpajakan atau administrasi perpajakan, nah, Bapak menganalogikan seperti ini. Di dalam suatu negara, ya, untuk menjadi seorang penduduk negara tersebut, maka diharuskan memiliki kartu tanda penduduk negara tersebut sebagai identitas diri kita di negara tersebut. Sama halnya di dalam perpajakan juga, seorang yang melakukan perpajakan diharuskan memiliki kartu identitas perpajakan sebagai identitas diri di dalam melakukan perpajakan. Nah, pada pembahasan kita hari ini, kita akan membahas mengenai kartu identitas perpajakan atau yang sering kita sebut dengan nomor pokok wajib pajak atau yang disingkat NPWP. Topik pembahasan kita ada 6 nih. Bisa kalian catat, silahkan, atau bisa kalian lihat nih. Masuk ke topik pembahasannya pertama. Nah, di dalam pajak atau di dalam perpajakan, kita harus tahu dulu siapa subjek dalam perpajakan itu. Nah, maka di dalam undang-undang disebut wajib pajak. Siapa wajib pajak itu? Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, di dalamnya bisa orang pribadi, bisa badan, bisa anggota keluarga, bisa bendahara, dan bisa yang lainnya. Nah, tadi dijelaskan bahwa wajib pajak itu memiliki hak. Ya, apa saja haknya? Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, bahwa hak dari seorang wajib pajak adalah yang pertama, berhak mengajukan keberatan jika merasa kurang dan tidak puas di dalam pelayanan perpajakannya. Atau yang kedua, bisa berhak mengajukan banding. Ya. Kemudian yang ketiga, wajib pajak berhak mengajukan restitusi dan kompensasi. Yang keempat, wajib pajak berhak mengajukan ansuran atau penundaan pembayaran jika memang tidak memiliki kemampuan pembayaran secara langsung. Kemudian yang kelima, wajib pajak berhak memperpanjang surat pemberitahuan perpajakan. Dan yang keenam, wajib pajak berhak mengajukan pembetulan surat pemberitahuan pajak. Nah, selain memiliki hak, wajib pajak juga memiliki kewajiban. Apa saja? Nah, kewajibannya adalah yang pertama, wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Pajak atau kantor pelayanan pajak setempat sebagai wajib pajak. Kemudian, wajib melaporkan usahanya dan mengisi surat pemberitahuan dengan jelas dan benar. Kemudian, wajib membayar atau menyetor pajak dan membayar pajak yang terhutang. Dan yang terakhir, wajib menyelenggarakan pembukuan dan memperlihatkan buku dan catatan pembukuannya. Kepada siapa? Ke kantor pelayanan pajak setempat. Nah, untuk pengertian daripada nomor pokok wajib pajak itu sendiri, di dalam undang-undang dijelaskan bahwa nomor pokok wajib pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Nah, fungsinya untuk apa? Nah, fungsinya yang pertama sebagai identitas wajib pajak, kemudian untuk menjaga ketertiban pembayaran dan administrasi perpajakan, kemudian untuk keperluan terkait dokumen perpajakan, dan yang terakhir untuk mendapatkan pelayanan dari instansi tertentu. Dengan nomor pokok wajib pajak ini, kalian mendapatkan 6 fungsi. Kemudian, nah di dalam kartu nomor pokok wajib pajak tersebut ya, yang nanti kita akan dapatkan kalau kita melakukan pendaftaran, maka ada 15 digit nomor di dalamnya. Fungsinya apa? Nah, 2 digit nomor yang pertama itu merupakan kode dari jenis wajib pajak. Apakah wajib pajak itu merupakan badan atau perorangan? 6 digit selanjutnya itu merupakan nomor urut wajib pajak. Nah, 1 digit selanjutnya itu merupakan kode pengecekan wajib pajak. Kemudian 3 digit selanjutnya merupakan kode kantor pelayanan pajak. Dan 3 digit terakhir merupakan kode pusat atau kode cabang.
Nah, bagi seseorang yang telah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan, maka wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak sebagai wajib pajak. Nah, kalau memang tidak melakukan hal itu, bahkan tidak melakukan pendaftaran, atau bahkan menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak pengukuhan pengusaha kena pajak, yang akibatnya sehingga dapat merugikan pada pendapatan negara, maka menurut undang-undang dikenakan sanksi dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun, serta denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang. Itu sanksinya. Kemudian, maka bagaimana cara melakukan pendaftaran nomor wajib pajak ini? Nah, untuk melakukan pendaftaran, kita dikasih 2 opsi atau 2 cara. Cara yang pertama, dengan cara manual kita datang langsung ke kantor pelayanan pajak setempat, kemudian mengisi formulir dan menyerahkan dokumen yang telah ditentukan. Kemudian apabila permohonan ditandatangani oleh orang lain, maka harus dilengkapi dengan surat kuasa khusus. Nah, kemudian ada juga cara yang kedua yang lebih praktis, yaitu mendaftarkan diri secara online. Nah, caranya adalah yang pertama kita buka situs Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat www.pajak.go.id. Kemudian langkah kedua kita milih menu ERIC atau Electronic Registration. Nah, kemudian yang ketiga kita pilih menu buat akun baru dan mengisi kolom sesuai dengan yang diminta. Nah, yang keempat kita masukkan formulir nih. Kita isi formulir registrasi baik wajib pajak orang pribadi atau badan. Kemudian isi sesuai dengan kartu tanda penduduk atau identitas badan. Nah, nanti setelah itu Anda akan memperoleh surat keterangan terdaftar sementara yang berlaku selama 30 hari sejak pendaftaran. Dan cetak SKT tersebut dan tanda tangani formulir yang sudah diregistrasi tadi, kemudian serahkan ke kantor pelayanan pajak setempat. Nah, kemudian Anda nanti akan mendapatkan kartu NPWP asli. Nah, bagi wajib pajak yang hendak melakukan pindah domisili atau pindah tempat kegiatan usahanya, maka wajib pajak itu wajib melaporkan diri ke kantor pelayanan pajak lama maupun ke kantor pajak pelayanan baru dengan melampirkan beberapa dokumen. Nah, bagi orang pribadi, dokumen yang diperlukan adalah melampirkan surat pernyataan tempat kedudukan yang baru dari orang yang masih aktif. Kemudian bagi badan ini banyak surat keterangan pindah tempat tinggal, fotokopi kartu tanda penduduk, surat keterangan tempat tinggal baru. Kalau melakukan pindah tempat usaha, maka dokumennya yang dibutuhkan adalah surat pernyataan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang baru. Nah, topik pembahasan yang terakhir kita membahas bagaimana untuk melakukan penghapusan nomor wajib pajak. Nah, penghapusan ini hanya bisa dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak. Nah, dengan catatan yang pertama, diajukan permohonan penghapusan NPWP oleh wajib pajak. Kemudian, apabila wajib pajak badan dilikuidasi, kemudian wajib pajak badan usaha tetap menghentikan kegiatan usahanya atau karena memang bangkrut sehingga tidak ada lagi pembayaran pajak pendapatan yang harus disetorkan pajaknya. Kemudian dianggap perlu oleh Direktur Jenderal Pajak untuk penghapusan NPWP. Dan yang terakhir, bagi wanita yang telah memiliki NPWP dan menikah tanpa membuat perjanjian pemisahan harta dan penghasilan dalam hal suami telah terdaftar sebagai wajib pajak. Nah, kemudian kalau tidak ada tanggapan selama hampir 6 bulan meskipun kita sudah mengajukan penghapusan, maka secara otomatis NPWP dihapus dari daftar wajib pajak. Baik, itu saja mungkin yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, tetap semangat, jaga kesehatan. Bapak tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.